Ada kemarahan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya, sehingga hubungan saya dengan bapak saya nggak dekat. Karena gini, saya kan butuh pengakuan, saya pengen diakui. Dasar kamu anak nakal, kurang aja, nggak bisa dibilangin. Mau jadi apa kamu? Orang tua saya ya orangnya emosian. Itu dendam pasti ada. Kalau boleh cerita sedikit latar belakang bapak saya pada waktu itu, dia itu bergerak di bisnis dunia malam. Jadi dia kelola satu nightclub di kota Semarang. Bukan cuma nightclub aja, ada diskotik dan panti pijat. Nah, kita tahu itu dunia malam yang penuh dengan kekelaman. Dan satu kali saya pernah diajak papa saya ke tempat kerjanya, dan saya diperkenalkan. Dengan bangganya papa saya memperkenalkan selingkuhannya. Menghadapi kenyataan seperti itu, ada kemarahan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Satu sisi saya kasihan sama mama saya, sama ibu saya, tapi satu sisi saya juga nggak bisa apa-apa, sehingga hubungan saya dengan papa saya nggak dekat gitu loh. Singkat cerita, saya kehilangan figur papa. Salah satu momen dalam kehidupan saya salah ambil keputusan, karena gini, saya kan butuh pengakuan, saya pengen diakui keberadaan saya. Jadi akhirnya saya izinkan semua orang masuk dalam kehidupan saya, termasuk salah satu yang memperkenalkan saya dengan dunia narkoba pada waktu itu. Akhirnya kelas 3 SMP saya memutuskan nekat untuk keluar dari rumah saya. Ya, jadi waktu itu kita sewa pavilion, karena saya udah bisa dapat duit sendiri kan dari narkoba itu. Kita sewa pavilion, dari pavilion itu kita jadikan kayak base campnya teman-teman saya. Jadi seneng. Dan untuk memperebutkan satu wilayah atau satu daerah, ada hal-hal konyol yang harus dilakukan. Ya, challenge-nya hal yang bodoh sih. Sebanyak mungkin bisa mengkonsumsi pil pada waktu itu, obat-obatan pada waktu itu. Dan tantangannya adalah ketika musuh saya yang menantang saya itu ambil 5, saya juga harus ambil 5. Lalu ketika dia ambil 6, saya harus ambil 7. Dan dia harus ikut saya ambil 7, dan seterusnya sampai nggak terhitung. Sampai akhirnya saya harus mengalami tidak sadarkan diri karena overdosis itu. Menurut pengakuan teman-teman saya yang membawa saya ke rumah sakit, saya ini tidak sadarkan diri 30 jam. Saya baru sadar bahwa ternyata narkoba itu merusak saraf begitu luar biasa. Ada beberapa komponen dalam tubuh saya yang pada waktu itu terpengaruh, termasuk salah satunya mata saya. Saya nggak bisa fokus pada waktu itu gara-gara pengaruh narkoba, dan saya kesulitan untuk bisa berbicara. Jadi saya mengalami speech delay. Apa yang ada di pikiran saya dan apa yang ada di mulut saya itu nggak bisa sinkron. Sejak saya mengalami hal seperti itu, jadi berpikir saya kan. Saya ngambil keputusan, aduh udah nggak deh. Saya kira sepertinya harus ninggalin dunia narkoba ini, saya harus ninggalin dunia malam ini. Saya kembali ke rumah saya. Akhirnya, ini yang luar biasa ya Tuhan kita ya. Dari berkali-kali saya bermain-main dengan Tuhan. Berkali-kali saya mengecewakan Tuhan. Tapi berkali-kali itu pula Tuhan tetap buka tangannya buat saya. Ada satu momen di mana akhirnya saya kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan pakai satu momen, satu peristiwa yang luar biasa. Pada waktu itu, sahabat saya yang memperkenalkan saya dengan dunia yang saya jalani ini. Saya anggap orang ini hebat, orang ini luar biasa. Dia curhat sama saya. Dia berkata, dia mau tinggalkan semua dunia malam ini. Dia mau tinggalkan dunia narkoba. Dia mau tobat. Gue bakal nikah, Win. Gue ngerasa gue nggak bakal bisa ngidupin anak istri gue kalau gue masih di sini. Saya saat itu bully dia karena saya nggak percaya. Teman-teman juga bully dia karena kita nggak pernah percaya. Orang ini jahat. Orang ini nggak mungkin bertobat. Akhirnya satu kali dia main di tempat kita. Lalu besok paginya dia pamit, dan sebelum dia berangkat untuk jemput calon istrinya, teman saya itu tiba-tiba pagi-pagi sekali itu ditabrak, diserempet mobil di pangkuan saya sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dia cuma berkata begini, Win, gue serius mau bertobat. Momen itu dipakai sama Tuhan. Saya jadi klik, saya jadi berpikir, saya jadi ngeh. Orang ini punya niatan besar untuk bertobat, tapi nggak ada kesempatan. Sementara saya punya kesempatan yang banyak sekali yang Tuhan kasih buat saya untuk bertobat.
Tapi saya nggak pakai kesempatan itu. Nah sejak itu muncul ketakutan dalam diri saya. Saya takut mati. Saya takut nanti kalau saya tidur tiba-tiba nggak bangun lagi. Saya parno, ada paranoid. Saya dikuasai oleh rasa ketakutan yang begitu mencekam. Sampai akhirnya saya ngambil keputusan. Saya nggak kuat akhirnya kan. Saya pikir saya pengen sesuatu yang bisa membuat saya nyaman dan nggak takut lagi. Yang saya ingat cuma satu, rumah. Saya kembali ke rumah saya. Saya kembali ke rumah saya dan saya dapati rumah saya kosong. Di kamar saya lagi berusaha untuk menenangkan diri saya, berusaha untuk pengen tidur karena tubuh capek, tapi pikiran nggak bisa berhenti karena ketakutan gitu. Ada satu pengalaman supranatural yang luar biasa. Tiba-tiba ada satu sinar yang begitu terang sekali. Itu tembus dari kamar sebelah, menghujam wajah saya. Jujur pada waktu itu saya ketakutan luar biasa. Saya pikir saya mati saat itu. Saya tutupi wajah saya tutupi mata saya karena begitu silaunya sinar itu. Yang luar biasa, sinar itu seperti bisa ngejar diri saya. Dia berusaha untuk masuk di celah-celah jari jemari saya. Dan saya semakin takut pada waktu itu. Akhirnya saya tersungkur dari tempat tidur saya. Saya berusaha untuk tutupi wajah saya. Lalu pada waktu saya lagi tersungkur itu, ada satu suara yang luar biasa gentle. Suara itu teduh banget, adem banget. Yang dia ngomong gini, seperti suara itu ada di belakang saya. Dia ngomong begini, sampai kapan engkau akan mendukakan hatiku? Walaupun kau jauh meninggalkan aku Yesus Tuhan tetap mengasihimu. Dan pada waktu saya dengar kalimat itu, saya hancur hati. Saya menangis seperti anak kecil. Sampai saya capek dan sampai ketiduran. Dan pada waktu saya bangun siuman dari tidur saya, seperti ada sesuatu yang lepas dalam diri saya. Saat itulah saya tahu, saya nggak bisa bermain-main lagi dengan hidup saya. Karena kesempatan saya nggak pernah tahu kapan akan diberikan lagi kepada saya. Dan akhirnya saya berkomitmen kepada Tuhan saat itu juga. Tuhan, saya mau serahkan hidup saya mau serahkan masa depan saya sepenuh waktu untuk Tuhan. Ya, sampai akhirnya sekarang saya menyadari begini, kenapa Tuhan izinkan ada masa lalu yang saya alami seperti itu? Karena ternyata memang Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk apa? Untuk bisa melayani generasi muda, anak-anak muda, bahkan keluarga-keluarga yang punya pengalaman yang sama dengan saya pada waktu itu. Jadi memang kita nggak pernah bisa pilih masa lalu kita, tapi kita bisa menentukan masa depan kita. Nah kalau hari ini, mungkin saat ini, ada banyak generasi muda yang mereka merasa kurang beruntung karena mereka harus lahir ada di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna. Memang nggak pernah ada yang sempurna, tapi percayalah bahwa rencana Tuhan nggak pernah gagal dalam hidup kita. Mazmur 139 ayat yang ke-16 berkata begini, sejak bakal anak Tuhan sudah melihat kita. Jadi satu hal yang harus kita tangkap bahwa Tuhan sudah buat rencana yang terbaik untuk hidup kita. Nah makanya akhirnya kenapa rencana Tuhan itu nggak pernah terjadi dan kita alami dalam hidup kita? Karena kita terlalu fokus kepada masa lalu kita. Kita terlalu fokus kepada apa yang sedang kita hadapi hari ini. Atau kita mengalami situasi yang kurang beruntung karena orang tua kita di luar Tuhan. Saya percaya nggak kebetulan ketika kita harus lahir di kondisi orang tua yang seperti itu. Bisa jadi Tuhan punya rencana untuk mereka. Dilawat oleh Tuhan lewat hidup kita. Sahabat, seorang ayah yang baik adalah seperti apa sih? Seorang penjaga tentunya, pemberi ramah, pemandu, dan juga penentu tujuan. Wah, saya seorang ayah yang baik? Ya, ini patut dipertanyakan ya. Tapi kita harus punya tujuan seperti itu loh. Karena anak-anak di dunia ini tuh butuh banget sosok yang ayah demikian. Dan gak cuma anak-anak, para ibu, para istri pastinya akan bangga, bergembira mendampingi sosok suami yang memiliki karakter ayah yang baik seperti ini. Dan bisa dibayangkan, ya kita berimajinasi dunia ini akan menjadi tempat yang baik dan indah di masa yang akan datang tentunya jikalau anak-anak kita berada di tangan kita para orang tua yang mengerti tanggung jawab kita masing-masing. Amin. Ya, tapi kalau kita bicara kenyataan, kita harus jujur persoalannya. Kenyataannya tidak semua anak bisa tumbuh dengan orang tua yang ideal, terutama sosok ayah yang baik seperti ini.
Waktu itu dendam pasti ada. Saya dendam. Saya berpikir waktu itu dulu, saya pengen dia tidak ada di hidup saya. Dasar kamu anak nakal, kurang aja. Gak bisa dibilangin. Mau jadi apa kamu? Orang tua saya ya orangnya emosian, terutama bapak saya. Ya kalau saya ada yang tidak sesuai yang ingin dia harapkan, ya udah langsung ngamuk. Saya sampai ada dendam yang begitu besar. Saya sempat mikir untuk mau mencelakakan dia. Mencelakakannya dengan cara nuangkan air sabun di dekat tangga sehingga mengharapkan dia untuk jatuh. Dan saya bersyukur itu tidak terjadi sih. Kalau nggak, mungkin saya pasti akan menyesal ya sampai sekarang setelah mengenal ajaran Tuhan itu. Setelah saya bertumbuh dewasa, jadi udah jarang berkomunikasi ya, yang ada sudah akan menyimpan dendam dan udah tidak mau berbicara, apalagi bertatap muka. Dendam nggak ada, yang ada kepahitan. Kepahitan yang tidak bisa memaafkan, tidak mau berbicara, tidak mau bertemu. Saya pun pengen secepat-cepatnya agar saya bisa keluar dari rumah. Saya mencari cara bagaimana untuk mencari uang dengan cepat. Lalu saya waktu itu jadi bandar bola. Pas saya jadi bandar bola, yang terus sampai saya pun bisa beli mobil, tidak mengharapkan apa yang dari orang tua. Pengen kasih lihat bahwa saya bisa tanpa dia, ya, saya bisa tanpa mereka. Saya pun masih bermain bandar bola itu. Sampai harusnya bandar tidak boleh main, tapi saya ikutan main. Dan akhirnya saya jadi dililit hutang. Dan akhirnya aset-aset saya pun hampir semuanya hilang. Dan ya orang tua saya akhirnya pun bantu saya membayar hutang saya yang kurang waktu itu. Tentu di hati ada berpikiran, oh ternyata orang tua saya peduli juga ya. Tetapi karena kepahitan yang begitu besar, masih belum sepenuhnya pulih. Di hati pun saya masih belum bisa sepenuhnya memaafkan, tetapi sudah memulai sedikit melihat kebaikannya dia. Di tahun 2019 akhir, saya bertemu dengan Etla. Saya dipertemukan dengan Etla, diajak dengan kakak saya. Wilson orangnya tidak gampang untuk terbuka. Tapi dengan semenjak kita bertiga kumpul, kita saling sharing, setiap dari kita kan memang mempunyai masalah. Suatu saat Wilson cerita tentang bagaimana hubungannya dia dengan bapaknya yang tidak baik lah, karena dia ada suatu kepahitan waktu masih kecil. Dan saya selalu bilang, kamu harus bisa mengampuni bapak kamu. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk bisa mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni our brothers atau our sister, apalagi bapak kita, bagaimana Tuhan bisa mengampuni kita? Kita yang begitu banyak dosanya, Tuhan bisa ampuni. Masa sih kita nggak bisa ampuni bapak kita? Waktu itu saya ingat banget dia suruh saya doa untuk bersama keluarga saya. Di saat itu saya menolak, tidak, jangan, nggak akan bisa. Di saat itu masa, tapi ya saya benar-benar ya namanya ikut Tuhan, saya benar-benar ingin menyenangkan Tuhan kan. Saya bersama keluarga saya ajak berdoa. Di saat saya detik itu, pas pertama kali saya disuruh doa bareng, langsung nggak ada kata apa-apa, nangis semuanya, sampai netes tes ke bawah semuanya. Dan semenjak saat itu kayak nggak percaya lah.
Di saat itu setiap hari saya doa bareng keluarga saya selama setahun kurang lebih. Saya ngomong jujur, Pi, saya kepahitan sama papi dulu. Maafin saya. Setelah saya coba mulai memaafkan, ya tentu ada rasa kasih lagi. Sekarang saya ada rasa ingin, ayolah pergi makan bareng gak apa-apa. Setelah dimampukan Tuhan, yang saya rasakan itu, ya pertama yang pasti lega. Yang kedua itu, saya merasakan bahwa Tuhan itu nyata. Kuasa doa itu luar biasa. Yang saya pikir dulu doa, ya apa sih? Doa kok kayak begini-begini aja, nggak ada jawaban, nggak ada yang terjadi. Mau berterima kasih kepada Tuhan dulu. Atas semua proses ini, saya bisa memaafkan orang tua. Orang tua pun bisa berubah menjadi lebih baik. Itu kalau bukan proses Tuhan nggak akan bisa. Karena dia begitu keras, sangat keras. Wilson yang saya kenal dulu tuh orang yang sangat sombong. Waktu pertama kali saya kenal dia ya. Tapi sekarang Wilson yang bisa lepas, terbuka. Lebih joyful, lebih apa adanya, lebih humble. Nah, kita di situ juga belajar, kita bertiga belajar untuk humble, kita belajar untuk lebih bisa mengasihi. Saya lihat perubahannya Wilson yang akhirnya suatu saat saya bilang ke dia, ayo bisa nggak peluk-peluk bapak lo? Aduh susah banget. Susah banget, gue nggak bisa. Bisa, kalau misalnya Tuhan bisa peluk-peluk, masa sih lo nggak bisa peluk bapak lo? Ada suatu rekonsiliasi ya, dan itu sebenarnya yang Bapak kita ingin ajarkan kita untuk bisa memaafkan walaupun orang itu memberikan bekas luka yang dalam. Sekarang saya tahu, untuk orang tua saya, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya ya pengen kita menjadi orang yang benar, orang yang kuat, orang yang tidak menjadi orang berandal. Caranya yang salah, karena ya kita semua dulu juga masih belum mengetahui firman Tuhan. Saya bisa bilang bangga sama orang tua saya, terutama bapak saya yang begitu kerasnya. Dia sudah lebih lembut sekarang. Dan ketika saya mengampuni orang tua saya, ya ada malah saya diberkati berlimpah. Sehingga saya melihat, wow, Tuhan kau sungguh luar biasa, kau sungguh nyata ya. Di mana kita bisa ada penguasaan diri, kita bisa mempunyai 9 buah roh. Bisa kita mengasihi, kita bisa joyful, kita bisa mengampuni, apapun bisa saat kita pada penguasaan diri. Dalam kitab suci ada tertulis, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu,
tetapi didilah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jelas sekali, ini adalah petunjuk agar kita para pria, para ayah atau calon ayah, kita bisa menjadi ayah yang baik, yang bertanggung jawab untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena teladan atau contoh perilaku yang baik adalah cara mendidik anak yang paling efektif, paling mudah. Bagaimana anak itu akan bisa melihat sosok ayahnya yang baik sebagai ayahnya dan juga sebagai suami dari ibunya. Karena dia bisa melihat, oh ayahnya ini seorang suami yang punya kasih, rela berkorban bagi istrinya, yaitu bagi mamanya. Dan ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci juga. Dia bisa melihat, oh jadi ayah yang baik itu adalah bukan hanya bertanggung jawab atas anaknya, tapi juga suami yang menghormati istrinya. Perilaku ayah atau suami demikian, ini adalah pendidikan yang paling tepat. Bagaimana anak itu akan melihat dan belajar menjadi laki-laki sejati. Kelak kalau dia berumah tangga nih sahabat, dia akan menjadi suami yang baik seperti ayahnya. Amin. Amin. Jadi sahabat, setiap kita para pria-pria khususnya yang mengikuti jalan Kristus, baik yang sudah menjadi ayah seperti saya ataupun Anda akan menjadi ayah, ya. Kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan dan kita harus percaya apa yang tertulis di dalam kitab suci. Bagaimana seharusnya menjadi bapa yang baik dan juga menjadi suami yang benar-benar baik bagi istri kita. Kalau Anda tanya, kenapa harus seperti itu? Jawabannya adalah karena Bapa Sorgawi telah lebih dulu menyatakan bagaimana Ia mengasihi sahabat dan juga saya. Beranda media sosial kami sudah dibuka sahabat dan sudah ada beberapa yang masuk. Salah satunya ini yang akan saya bacakan. Tapi jikalau sahabat rindu untuk didoakan khususnya bagi Anda yang seorang calon ayah atau Anda seorang ayah, seorang suami yang mengalami pergumulan tapi Anda rindu secara khusus banget didoakan, hubungi Sahabat 24. Sudah dibuka juga bahkan setiap hari 24 jam. Karena layanan Sahabat 24 adalah pelayanan yang memang kami berikan untuk sahabat semuanya. Nah, kali ini saya baca dari Yeni Theon yang mengatakan bahwa mohon dukungan doa agar Tuhan buka jalan bagi keluarga saya untuk melunasi hutang sehingga bebas hutang. Iya, ini adalah satu pergumulan yang tentunya banyak kita alami dan kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan anaknya berhutang terlalu lama. Ya, untuk itu Ibu Yeni, mari sama-sama kalau ada suami ibu di situ berdoa bersama dengan suami. Tapi kalau jika tidak ada, kalau beliau lagi sedang kerja atau mungkin sedang tidak berada di sana, letakkan tangan di dada dan saya akan berdoa untuk ibu. Dan juga untuk sahabat yang mungkin mengalami pergumulan yang sama. Tuhan Yesus, aku bawa Ibu Yeni bersama seluruh sahabat-sahabat yang juga mengalami pergumulan yang sama. Ada satu beban yang harus dipenuhi, yaitu pelunasan hutang mereka. Aku percaya ya Tuhan bahwa Engkau izinkan karena kami tahu Engkau tidak akan membiarkan Ibu Yeni. Untuk itu Tuhan, biarlah iman Ibu Yeni bangkit dan teguh. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, pintu-pintu yang tertutup akan buka. Sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk mendapatkan jalan keluar dalam memenuhi kewajiban yaitu membayar hutang. Dan dijauhkanlah Tuhan dari apa yang dikatakan berhutang kembali. Jadikan suami Ibu Yeni sebagai suami mengasihinya, ayah yang baik bagi anak-anaknya. Dan hamba sangat percaya bagi yang percaya meminta, mengetuk, maka Engkau akan membuktikan, memberikan dan membukakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nama saya Yerlino Waruwu. Waktu itu saya mau bunuh diri di rel kereta api. Karena udah putus harapan, masa depan udah hancur, melihat ke belakang juga udah hancur, jadi nggak ada alasan untuk hidup. Saya tumbuh dengan amarah. Saya orangnya pemarah karena saya mengikuti papa saya. Karena apa perlakuan papa saya ke saya juga memperlakukan pacar saya seperti itu. Jadi berjalannya waktu pacar saya nggak kuat. Marahnya itu parah sih, kayak maki. Apa aja yang ada lempar-lempar gitu. Kayak misalnya ada pisau ya lempar pisau. Nggak ada kesalahan apa aja sih, karena kayak kumat gitu aja. Papa aku tuh suka mukul, suka ngomong kasar, suka maki-maki segala macam. Jadi ya pendam sendiri amarah itu, jadi aku lampiaskan ke orang lain. Ternyata juga pacar aku memiliki latar belakang orang tua yang sama. Jadi ya ketemu sama orang yang udah sama-sama hancur ya, hubungannya juga hancur.
Setelah putus dari pacar, saya tuh menjadi orang yang hancur. Udah nggak punya harapan untuk hidup. Merasa diri tuh udah nggak berguna lagi. Kayak ibaratnya sampah itu kayaknya lebih berharga daripada aku. Pacar juga udah nggak punya gitu loh. Maksudnya udah menghancurkan masa depan ibaratnya. Jadi ya nggak ada alasan lagi untuk hidup gitu. Waktu itu saya mau bunuh diri di rel kereta api. Waktu saya mau bunuh diri di rel kereta api, sekitar 50 meter lagi, kayak dalam hati itu ada suara. Katanya, kamu di dunia ini dari kecil udah menderita, masa mati menderita lagi. Setelah dengar suara itu, saya nggak jadi bunuh diri, saya pulang ke kosan saya langsung tidur. Seminggu kemudian ke YouTube tuh nongol tuh solusi. Awalnya cuma iseng doang sih nontonnya, cuma kayak tertarik aja gitu ada solusi cewek yang aborsi. Aku nonton tertarik gitu, kayak ada tertulis di situ kayak siapa sih yang mau didoain, kalau mau didoain ini nomor teleponnya itu saya ambil, saya WA. Habis itu solusinya hubungi saya sekitar berapa hari kemudian hubungi saya jelasin ya saya udah hancur, saya udah terlanjur hancur sama pacar saya, sama orang tua saya juga udah hancur. Waktu itu saya didoain. Dalam proses konseling, konselor menguatkan dia. Ia sangat dikuatkan. Ia mau berdamai dengan dirinya. Dengan menangis kepada Tuhan bahwa satu-satunya teman yang ada bersama dia hanya Tuhan Yesus. Ia pun mau dibimbing dan melepaskan pengampunan kepada papanya. Waktu saya telepon sahabat 24, mereka meresponinya dengan kasih sih, menerima. Nggak kayak menghakimi gitu, menerima, memberikan solusi, mendoakan. Lebih lega aja sih, kayak lebih nyaman aja, kayak sukacita aja gitu aja, kayak beban itu udah nggak kepikiran lagi. Cuma saya sadar bahwa bukan suatu kebetulan saya lahir dari seorang bapak seperti itu. Tapi mungkin itu adalah kesalahan papa saya, mungkin kelemahan dia. Saya juga punya kelemahan, jadi saya juga harus mengerti. Papa saya melakukan itu pasti karena kelemahan dia. Saya juga melakukan dosa karena saya punya kelemahan. Terus jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Setelah saya mengampuni papa saya, hubungan saya dengan keluarga baik, sama mama saya juga baik. Bahkan saya pernah minta maaf beberapa kali sama papa saya. Seiringnya waktu, tuh belajar udah mulai mengikhlaskan gitu. Dan menjalani hidup sekarang itu bahagia tanpa beban. Karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan yang sudah memiliki saya gitu. Sahabat 24, terima kasih udah mau menerima saya dan mau mendengarkan semua pergumulan saya, udah mau mendoakan saya dan menuntun saya juga ke gereja yang sekarang. Ya, dan saat ini saya juga mendorong sahabat semua yang membutuhkan dukungan doa atas apa yang sedang Anda gumulkan sekali lagi. Untuk menghubungi tim kami Sahabat 24, karena kami siap banget melayani Anda semuanya. Nah, sahabatku, selain itu, seperti yang Anda saksikan tadi, Edwin dan juga Wilson kan pernah berada di bawah didikan keliru seorang ayah ya. Apa akibatnya? Ya, begitu banyak masalah yang timbul dalam kehidupan mereka. Sampai akhirnya Tuhan menjamah hati mereka dan terjadi pemulihan. Bagi sahabat yang membutuhkan informasi, yang membutuhkan pertumbuhan iman sahabat, sahabat bisa kunjungi jawaban.com untuk mendapatkan artikel-artikel yang memberkati sahabat. Jangan lupa untuk follow terus dan subscribe media sosial kami. Nah sahabat, sebelum kita berpisah, saya mengajak sahabat untuk letakkan tangan di dada. Saya memperkatakan, saat ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah hatimu dan engkau mengalami pemulihan. Engkau tidak kehilangan pengharapan sebab mulai saat ini engkau akan terus percaya bahwa bersama dengan Tuhan Yesus engkau bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan figur yang bisa menjadi teladan bagi anak-anakmu di kemudian hari. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Karena kita punya Bapa yang baik, jadi kita gak perlu khawatir lagi. Mulai sekarang, besok dan seterusnya di dalam Tuhan pasti selalu ada solusi.